Tujuan pemasangan NGT untuk apa? Memberi makan Pemberian pasien. makanan, apa lagi? Pemberian makanan, apa lagi? Banyak fungsinya ini. Pemberian obat, apa lagi? Ini Cairan, kalau cairan apa? Banjir. Apa lagi? Pemberian makanan, pemberian obat, pemberian cairan, apa lagi? Apa lagi? Kalau pasiennya yang kembung, apa namanya? Untuk dekompresi, ya, dekompresi. Kalau pasiennya yang kolik, pasiennya yang ada obstruksi, ya, nah nanti untuk mengeluarkan cairan dalam lambung, makan dalam lambung lewat NGT, ya. Pasien tidak sadar, ada muntah, bisa pasang NGT, gitu ya. Nah, cuman nanti harus dipastikan selangnya NGT-nya ini. NGT itu apa NGT? NGT kalau naso, naso gastrik, tuh, ya. Naso hidung, hidung, ya. Naso hidung, gastrik, lambung, gaster, ya, lambung, tub, saluran selang, selang. ya. Jadi harus selalu diingat ada NGT, naso, gastrik, tub, ya. Nah, kalau untuk pengeluaran cairan, pemeriksaan cairan asam lambung, ya, cairan dalam lambung, nah bisa pakai NGT, ya, NGT yang ini. Jadi nomornya ya, ada yang sebetulnya ini kayak ini bukan nomor 16, nomor 18-an, ya. Ada nomornya, mana yang 16? Nih, mereknya macam-macam, ya. Ada JFS, ya, merek non. Terumo, ada Terumo, ya merek ini mah, ya, tutup merek mah. Ada NGT, ya. Ini mereknya beda-beda, ya. Yang biasanya yang bagus itu yang Terumo, ya. Terumo, ya. Nih, ada yang ini nomornya ada di sini, ya, nomor 16. Tergantung nanti kita mau memberikan pemberian obat-obatan, makanan, atau sambil untuk pemberian makanan atau untuk membantu sekalian mengeluarkan cairan dalam lambung, gitu, ya. Gitu. Ada yang nomor 16. Nomor 16 ini udah kecil. Ini dengan kateter. Kateter mah kebalik, ya. Udah belum belajar kateter? belum, baru mandiri nggak? Belum, ya. Nah, kateter itu kan yang ukuran lebih kecil, lebih besar, ya, lebih besar. Ukuran lebih kecil itu lebih besar kateternya, ya. Ukurannya lebih kecil tapi lebih besar. Tapi kalau NGT ini urut, ya. Jadi kalau nomornya lebih besar, ya ini lebih besar, ya. Selang ininya. Jadi ada yang merah. Biasanya kalau untuk membantu mengeluarkan makanan cairan dalam lambung itu pakainya yang merah ininya nih, ya, nomor 20 atau 24, ya. Ini ada nomor 18 ganjil, genap, ya, genap. Ada 16, 14, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 kalau salah, ya. Jadi nomornya genap. Ini yang nomor nggak ada nomor 15, nggak ada nomor ukurannya, nggak ada nomor 15, adanya nomor 14. Jadi genap ukurannya. Ini kan 16. Nih, 16 FR, panjangnya 120 cm, ya, 120 cm panjangnya. Oke. Nah, kita harus membedakan nanti kalau yang untuk saya nggak ada, ya. Kalau yang untuk hanya memberikan makanan, kalau yang hanya untuk memberikan makanan, ada yang namanya feeding tube, ya, feeding tube hanya dia untuk memberikan makanan, ya. Nah, kalau feeding tube ini dia sudah ada tutupnya nih. Jadi kayak balon untuk anak-anak, dia ada tutupnya. Feeding tube ukurannya sama, ya, sama ukurannya. Ada ini ada tutupnya nih. Kayak untuk balon yang ditiup, pluk, gitu, ya, pakai tutupnya. Itu feeding tube. Nah, itu khusus untuk memberikan makanan, ya. Nah, kalau ini untuk bisa irigasi, untuk bisa mengeluarkan cairan, ya, bisa untuk memberikan makanan, gitu, ya. Ini yang NGT.
alat-alatnya ya udah jelas, pasti ini selang NGT ya, NGT selang NGT-nya nanti sesuaikan dengan kebutuhannya yang nomornya kan. Nah, terus pen berapa cc? Ya 50, udah kelihatan lah gede tulisannya 50. Jadi jangan lihat tulisannya, udah lihat bentuknya ini ada 50 cc. Nah nanti ada 50 cc untuk makanan ini sama untuk injeksi beda ya, beda dari ujung ininya. Nih, ini untuk berarti untuk memberikan makanan untuk ini. Ya. Nah kayak selang ini kan langsung ini mah, tuh langsung. Ya. Nah ini ada yang nanti ini untuk memberikan makanan atau untuk sepul gitu kan? Ya untuk sepul pasien yang keracunan, diputus pacar, minum baygon. Siapa yang diputus pacar minum baygon? Enggak. Minum baygon kan harus disepul, dikeluarkan cairan dalam lambungnya. Yang keracunan, yang keracunan baik itu insektisida, keracunan obat, harus dikeluarkan cairan dalam lambungnya. Pasang NGT-nya yang gede. Ya, itu kan harus disepul. Masukin cairan, tarik, masukin cairan, tarik, masukin cairan. Oh, ini pakainya yang ini ya. Kalau misalkan ada yang tadi yang 5 cc. Nah, ada yang spread yang 50 cc ini untuk pemberian injeksi ya, misalkan pemberian membantu dalam syring pump ya, syring pump nanti nah itu pakainya ini, cuman ininya pasti longgar kesininya, tidak bisa ini. Nah, ini mah udah khusus, makanya ininya ujungnya gini. Ini tidak bisa dipakai suntik. Nah, ini hanya untuk NGT. Ya kalau yang bisa disuntik ini nanti ada yang bentuk drat gini kan ya, drat gini, ada yang ujungnya gitu aja sedikit. Ini yang ujung ininya nih. Ini tergantung nanti needle-nya ya. Nah needle-nya ini. Ini pakai needle-nya gitu kan. Kalau ini ya, kalau ini tidak bisa dipakai untuk kalau mau dipakai untuk apa namanya NGT ini bisa, tinggal tutupnya aja dipotong. Ya, potong itu. Minimalis, kreatif. Ya, kalau tidak ada yang gini, yang semang gini, pakai ini, pakai yang needle, potong needle-nya, nanti masukin. Jadi potong needle-nya nih, tutup needle-nya ini dipotong, potong ya, nanti balikin masukin ke sini. Nah nanti ininya yang masuk ke sini. Ya. Ya. Jadi dipotong. Kalau yang tidak ada, yang khusus, ya, yang khusus gini. Tuh ya. Spare, ya, klem, ya, kasa banyak pisang kasanya, ya. Itu perban, jangan lupa selalu apa ini? Nirmeken, ya. Karena bentuknya bengkok, jadi familiar bengkok. Iya, karena familiarnya bengkok, bentuknya bengkok, jadi bengkok namanya. Ya. Karena manir. Ini ya, ini sesuai nanti apa namanya NGT-nya sesuaikan. Handscoon. Nah, pemasangan NGT steril atau bersih? Steril. Steril atau bersih? Steril. Steril. Bersih. Kenapa steril? Kenapa bersih? Steril apa kenapa? Pernafasan. Masuk ke hidung. Hah? Masuk ke jalan nafas. Masuk ke jalan nafas steril atau bersih? Hah? Kenapa harus steril? Kenapa harus bersih? Kenapa bersih? Kalau bersih kenapa? Kan nanti kan diukur dulu, kan soalnya kan nempel ke kulit pasien, jadi konsepnya bersih. Sangat bersih. Kalau konsep steril, kan diukur mah tuh kudu nempel. Ya sih. Jadi bersih atau steril? Steril. Bagus steril, tapi bersih. Steril tapi bersih juga nggak apa-apa kan ya? Kenapa?
Karena gini, ya, dalam saluran pencernaan, ya saluran pencernaan itu kan tidak steril. Saluran pencernaan itu tidak steril. Ya, jadi kan makanan itu kan tidak steril. Ya, saluran pencernaan itu tidak. Beda dengan pemasangan kateter. Ya, kalau kateter itu harus Steril. steril. Ya, karena dia tidak dalam tubuhnya itu tidak dalam saluran perkemihan itu tidak ada yang enzim yang mensterilkan. Ya, kalau di ini kan masuk ke lambung kan makanan steril ya. Iya. Ya kan? Nah, itu. Jadi harus kalau kateter harus steril. Ya, kalau NGT kan harus aja kan bersih. Kalau pasang kateter harus ganti yang steril. Ya, kalau ini kan yang bersih. Ya, prinsip utamanya bersih. Kalau steril lebih baik. Gitu ya. Dan ininya tidak steril. Ya. Intinya NGT-nya tidak steril. Tapi kalau kateter steril. Kan ada 2 lapis, ada 2 bungkus kateter. Iya. 2 bungkus kan kateter itu. Ada yang lapisan luar, ada yang lapisan dalam yang pastinya. Ya, kateter. Jadi prinsipnya bersih. Ya, tapi kalau mau steril lebih baik. Ya. Jadi NGT ini apa? Stetoskop. Stetoskop. Iya. Stetoskop. You know, ini apa ini? Air. Lapinum. Wow. Buat penelannya tuh, Pak. Hah? Misalkan kan dimasukin terus nahan sakit kan disuruh penelan air kan. Dalam air. Oh, pasiennya tidak sadar. Kan di YouTube ya. Hah? Ini apa ini? Ini apa maksudnya? Aku balik. Kalau ada gelembung apa? Kalau ada gelembung berarti Masuk. ya masuk. Kalau masuk ke hidung masuk ke masuk kemana kalau ada gelembung? Ke lambung. Ke lambung atau ke mana? Lambung. Kan saluran ini ada hidung itu kan nanti di ada epiglotis itu kan ada yang saluran pencernaan, ya ada saluran pencernaan ke bawah, saluran pernapasan ke atas, ya di hidung itu kan. Nah kalau ada gelembung berarti dia masuk ke udara kan? Udara. Udara berarti ada di mana? Pernapasan. Paru-paru pernapasan, ya. Nah, jadi kalau nanti ada udara berarti dia masuknya ke saluran pernapasan. Salah, Nah, berarti harus Tarik. ditarik lagi, gitu ya. Wow. Iyalah. Berarti harus- Ya, saluran kan ada 2, ya. Terus kalau tidak ada gelembung, Berarti sudah masuk ke pencernaan. nah ini sebetulnya sudah lama ya dari ini. Nah, yang paling intinya nanti pakai stetoskop Auskultasi. di Auskultasi. auskultasi, ya, di daerah dada, perut, lambung, ya, di pantat. Jadi nanti kita auskultasi daerah Epigastris. sebelah Kiri. kanan Kiri. kiri ya. Oke. Itu kan nanti auskultasi. Ya nanti auskultasi dikasih dorongan udara. Blok kalau bunyi gitu ya. Stetoskop, ekskun, ya, handuk tutup malam ya. Alas biar nggak kotor. Kan udah ada alas nih. Alas, handuk, ngelap ekses, ada tisu, handuk, alas kerja. Ini apa? Gel. Gel. Ini Pen light. buat apa? Pen Buat itu ngelihat bagian hidungnya tuh Pak. Ya, bagus nih. Ini jelly ya. Jadi
meskipun di saluran pencernaan itu ada mukosanya ya, ada lendir, tapi kita untuk menggunakan pakai ya, jeli gitu ya. Oke, mata kerjanya seperti biasa ya, seperti biasa kita salam terapeutik, selamat pagi, selamat sore, Bapak, gitu kan. Kalau pasiennya sadar, kalau tidak pasiennya sadar, kita ke keluarganya. Dan kalau pasiennya sadar ini pasang NGT ini pasti sakit. gelisah, gitu ya. Jadi pasiennya yang tidak sadar, pasiennya yang memerlukan. Kayak kalau keracunan, kalau pasiennya sadar, rangsang untuk muntah. Ya, kalau pasiennya tidak sadar, pasang NGT. Gitu ya. Jadi Pak Bu, kalau pasiennya tidak sadar, ke keluarganya ya minta izin untuk dipasang NGT selang dari hidung ke mulut, karena pas bapaknya tidak bisa makan ya, jadi nutrisinya selain dari infus diberikan dari selang ya, yang dimasukkan dari hidung sampai lambung gitu ya. NGT mah mau ngertiin keluarganya gitu ya, pasiennya dalam bentuk. Jadi kita harus jelaskan nanti akan pasang selang termasuk kateter gitu ya. Nah, ngerti kateter itu apa gitu kan kadang-kadang. Gitu. Jadi untuk membantu memberikan makan ya, kita akan dipasang selang ya, dari pasang masuk ke hidung sampai lambung. Itu fungsinya untuk memberikan nutrisi makan kepada si bapaknya atau si ibunya. Ya. Setelah dijelaskan ya, karena keluarganya setuju atau pasien setuju ya, pasien setuju, kalau setuju baru kita siapin alat ya, siapin alat-alatnya. Pasien alat-alatnya sudah siap ya, ini saya udah tidak bisa plastik banget. Bengkoknya dekatkan ya, pasang alas, pasangnya begini atau begini? Tadi Pak. Begini, ini begini atau begini? Iya. Ya. Jadi pasangnya begini ya. Iya. Jadi yang kainnya di atas. Pasang. Ya. Pasang handuk lagi. Jangan diukur sebetulnya ya. Nih, pasang ya. Gak ada plester ya? Ada plester gak? Itu. Bagaimana nanti fixasinya? Oh ada. Maaf Pak. Ya. Itu lagi plester. Ya. Nanti kan ini harus difiksasi ya. Ya. Kita ukur yang GT-nya ya. Bersihkan dulu hidungnya. Pakai di mana? Ukurnya? Ke depan aja. Ininya di mana? Dari hidung. Terus sampai mana? Epigas. Tengah-tengah. Sampai mana? Jadi dari Epi. PX ya, dari PX nih ya. Ini proses suspendus ya. Bawah, dari bawah. Nah ini kita ukur ya. Kita ambil dari ujung hidung ya. Kita tentukan di mana letak PX-nya ya. Hidung sampai ke aduh. Ya. Nah, gitu kan. Nah, rata-rata orang Indonesia itu 3 sampai 4 ini ya. Ada ini batasannya nih, ya. Ini 145, 155, 165. Rata-rata orang Indonesia itu 155. Ya. Ini mah pasien mah ini saya.
Rata-rata orang Indonesia itu ya 155, 156, 155 setengah rata-rata orang Indonesia itu ya. Ini nih 155 ya, 155 kan? Iya Pak. Ada yang garis, ini 155 setengah segini ya. Ini. Ada yang garis, coba lihat mana yang tadi. Ada yang garis aja, ada garis 2, 3, 4 sampai 5. Mana yang tadi? Nah, ini merek atau merek apa ini? Jangan bilang merek lah ya. Mali. Saya bongkar lagi. Ini ada yang dari merek ini, dari produk yang lain pakainya garis. Nih 1, 2, 3 ya, 4. Nih ya garis 4. Rata-rata orang Indonesia ini 3,5-an ya, rata-rata orang Indonesia. Kita coba. Saya mau coba. Dari PX, ujung PX ya, ke hidung, ujung hidung ya, ke samping. Tuh rata-rata 2,5 atau 3 ya, sama. Tuh rata-rata kalau Indonesia 2,5-an ya, tuh ya 2,5-an rata-rata, 2,5 atau 3 ya, maksimal 3 biasanya orang untuk ini yang 3 garis nih, yang pakai garis. Kalau yang pakai nomor 155 kita bandingkan bahannya beda. Nih pegang bahannya, yang ini sama yang ini beda nggak? Beda Pak. Ya. Lebih keras. Kalau yang ini mah lebih keras. Iya. Kalau yang ini mah lebih lembut. Bahannya ya bahan beda merek, beda bahan. Jadi tidak yang kalau yang ini lembut, tidak melukai, tidak membuat iritasi si saluran pencernaan ya. Nah kalau ini mah rada heuras ya. Ini produk mana? Cina, ting Jerman. Tuh ya sama. Kalau ini 155, 133 sama ya. Ukuran ini. Jadi kalau yang ini ada garis-garis nih. Kalau yang ini merada produknya beda lagi, bahannya lebih lembut. Kita pakai yang bagus. Setelah kita ukur, ya, kita pakai jeli. Nah, jangan lupa selalu tutup ini, jangan begini ya. Balik, kan? Kita kasih jeli. Tadi kasa aja, ya, kasa. Sebetulnya cukup ujungnya aja, ya. Ini aja nih. Bapak kalau masukin jamnya itu nggak sampai tajam sesuai masuk ke Masukin apanya? Gel. Oh, jelinya nggak usah, ujungnya aja. Bisa. Untuk memudahkan. Nggak usah sampai ujung itu nggak usah. Ya. Ini posisinya nggak enak karena saya posisinya di kiri ya. Pasirnya harus balikin. Setelah kita pasang jeli, kita masukin. Nah, posisi kepala pasien ya, jangan ekstensi atau fleksi. Yang gini apa namanya? Kalau tengada apa namanya? Ini tengada, ada begini. Kalau begini apa namanya? Masih ingat? Kalau begini? Fleksi. Kalau begini? X. Ekstensi. Sama kepala juga. Kalau begini?
ekstensi. Ekstensi. Ekstensi kalau begini. Kalau begini nekuk fleksi. Nah ya. Nah pemasangan NGT sebaiknya di fleksi, rada fleksi gini. Tidak ekstensi. Kalau ekstensi ya dia akan membuka saluran pernapasan. Kemungkinan besar, kecenderungan besar NGT-nya masuk saluran pernapasan. Gitu ya. Nah, kalau pemasangan kayak kalau membebaskan jalan napas ya, dalam BHD membebaskan jalan napas dia diekstensi gini, dihetil gitu kan. Nih, diekstensi. Nah, ini akan membuka saluran pernapasan. Gitu ya. Nah, kalau pemasangan NGT ini dia rada diangkat ya, rada di semi fleksi gini ya. Tapi jangan terlalu nekuk. Ya. Jadi semi fleksi gini, ini diangkat ya, kepalanya diangkat, kita masukin sini. Pak, saya masukin selangnya ya. Nah, Pak, relax, tarik nafas gitu ya, kita pelan-pelan masukin ya. Oh ini mah pantom harus banyak. Angkat tadi jalinya. Ya. Karena pantom seret ya, jadi emang harus rada banyak. Jadi kita angkat, kita masukin, Pak, ya, tahan nafas, masukin pelan-pelan. Nah, tekniknya kalau pasien gelisah, ya, jadi pas tarik nafas, ya, masuk, ya, ekstensi ya, ekspirasi ya. Nah, pas tarik nafas, cep, tarik nafas, cep. Nah, jadi lihat, cus, tarik nafas, mentok ya, tarik nafas, cep, gitu ya. Jadi gitu, tarik nafas, masuk, tarik nafas, masuk. Atau tadi, ya, kasih air minum, tetes, ya, pakai sendok, cet, kasih minum, nelen. Kalau pasiennya sadar, Pak telen, bus, pas nelen, jos, pas nelen, jos. Mentok ya, pas nelen masuk ya, pas nelen masuk. Jadi lihat irama pasiennya. Atau kalau pasien tidak sadar, aspirasi jos, aspirasi jos, gitu ya, gitu. Nah kalau pasiennya sadar, kasih minum, tetes pakai sendok, pas nelen masuk. Nah, kalau misalkan bisa diinikan, Pak telen Pak, pas nelen patelan, telan masuk, just masuk, gitu ya. Nah ini mah mentok, ya. Nah, pas nelan masuk, gitu ya. Jadi kita terus masuk, ya. Sampai sayang ya, ini pantomnya ada ini ya, ini mentok kayaknya, ya. Nah sampai tadi ukuran tadi ya, misalkan ini udah masuk ya. Ukuran sampai tadi seukuran 155 ya. Iya 155. 155. Kalau sudah masuk ini anggap masuk 155 ya. Nah setelah itu kita lihat kalau misalkan pasiennya kembung nih akan keluar cairan tebakan akan keluar ya, akan keluar. Nah kalau misalkan dia fungsinya untuk irigasi, untuk bilas lambung, ininya jangan ditutup ya, jangan ditutup, pakai urine bag ya, urine bag atau pakai pelampung apa gitu ya. Nah, biasanya pakai urine bag ya, sambung urine bag buat urine itu ya, sambungkan gitu kan, masukin, sambungkan. Kalau untuk irigasi membuang cairan yang dari lambung gitu ya. Tapi kalau untuk memberikan makanan tutup ya. Kalau sudah pas gini kita tinggal pastikan ya masuk atau tidak ya. Tadi bisa pakai ini, tapi sudah jarang sekarang mah. Lihat ada gelembung nggak? Kalau ada gelembung berarti masuk ke pernapasan. Kalau pada pasiennya yang sadar atau setengah sadar, kalau masuk saluran pernapasan itu akan ada refleks muntah, refleks batuk. Ya, kalau masuk ke saluran pernapasan itu pasti pasien wah pasti ya. Ya jangankan gitu ke hidung aja langsung kita bersihin kalau masuk itu kan. Iya. Lagi masuk ke saluran pernapasan pasti ada rangsangan, ada penolakan ya, rangsang batuk gitu ya. Jadi kita untuk memastikan cek gitu ya, ada gelembung atau tidak. Kalau ada gelembung masuk ke paru-paru kita ditarik ya, ulang lagi, pasang ulang lagi.
kasih jeda istirahat dulu, setelah itu pasang lagi, gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit sudah jarang ya. Sekarang pakai stetoskop memastikannya ya. Kita pasang stetoskop ya. Nah, ininya pasangkan. Nih, kasih udara ya, udara. Jangan kasih aquabides ya. Kasih udara 20 cc-an atau 10 cc ya. Kasih udara, masukin sini ya. Kita auskultasi. Balik ya. Kita auskultasi ya. Daerah tadi epigasium kita auskultasi. Nih, jangan sebelah sini tapi sebelah ke arah kiri ya, arah lambung. Terus kita dorong. Ya, dorongnya jangan pelan-pelan, jangan segitu. Tapi langsung terus. Cepat. Gitu ya. Nah, kalau yang masuk itu pasti ada tuh. Ya, kita auskultasi. Jadi, tapi jangan pelan-pelan gini. Jangan alon-alon. Ya, alon-alon gitu malah itu. Jadi langsung ada tekanan tuh. Nah, itu kalau masuk itu duk ada bunyi gitu ya. Atau kalau ini namanya cairan kita tarik ya, nanti akan keluar sedot cairannya gitu ya, dalam lambung atau makanan cairan dalam lambung nanti akan ketarik ya. Nah, kalau ada untuk pemeriksaan kan pakai lakmus ya. Jadi nanti untuk ngeceknya jangan dicet gitu. Jadi ada tekanan langsung, plok. Nanti akan kedengaran di auskultasi itu, duk, gitu ya. Nah, kalau sudah pasti masuk, kita fiksasi, ya, kita fiksasi ya. Kita fiksasi. Nah, fiksasinya ada teknik tertentu. Nah, sudah. Ini karena banyak jadi ini nempel. Ya. Nih kita fiksasi ya. Kita bisa ambil dari atas hidung, ya. Biar kerekam dulu ya. Nih. Iya nanti ya. Nih jadi nih tempel ke hidung ya, diputar masuk sini. Putar lagi, gitu ya. Lagi ini kepanjangan teing ya, bisa balik lagi ke sini gitu ya, potong aja tuh, jadi ke hidung ya, jadi keikat ke hidung kan pantas kelihatannya. Iya Pak. Nah setelah ini nanti ini untuk kalau misalnya ada pergerakan nanti ini difiksasi, bisa difiksasi ya, di baju di dadanya di mana ya, kita fiksasi ya. Nah kalau untuk memberikan makanan ya, nah ini tutupnya nih, ini bisa begini. Nah di rumah sakit kan suka gini, silep ya, masukin cet tuh ya. Jadi untuk ini kan berarti kalau sudah hanya untuk memberikan makanan ya, memberikan makanan. Kalau feeding tube bagusnya feeding tube langsung pluk aja nutup, bisa langsung gitu ditutupkan ya. Kalau ini begini karena ya, jadi nggak usah pakai ikat tali atau karet ya. Jadi, boleh diulangi nggak Pak? ini tinggal ditilep aja, kita tilep ya, ujungnya ini tilep ya, masukin tuh gini kan. Jadi nggak usah ada yang nggak usah gini begini kalian gitu ya. Ini jadi ditilep masukin tuh gitu ya. Atau mana tutup pakai needle, tutup needle. Kita pakai tutup needle nih. Kita pakai tutup needle, tutup. Tuh. Ya, tutup gitu, pakai tutup needle. Gitu ya. Jadi lebih praktis, jadi jangan diikat lampu karet atau tali rapia gitu kan. Ya, jadi pakai tutup needle ini bisa. Ya, jadi bisa digunakan, ya bisa digunakan itu. Atau kalau ininya praktisnya di gini, lipat. Kita tekuk, lipat, masukin. Ya, kalau gini sih emang rawan ketarik ini, blok, ya rawan ketarik ini.
lebih efektifnya kalau pakai tutup needle ini. Tutup needle. Ya. Iya. Bisa menggunakan needle. Untuk pemberian makanannya, kan makanan yang itu ya sudah tadi ya sudah masuk MGT, kita rapikan alatnya. Nah, untuk pemberian makanannya bisa menggunakan sepet yang tadi 50 cc ya. Nah, pemberian makanannya ini harus cair ya, makanan cair. Nah, pada pasien-pasien yang koma, yang pasien yang tidak sadar, yang pakai MGT, nanti kita tinggal ambil aja makanannya ya. Makanannya diambil, gitu kan, tarik. Nah, ini kalau pada orang dewasa bisa kita langsung dorong ya, tapi kalau pada anak-anak banjir mal, pada anak-anak harus dicopot ya, dicopot ininya tuh ya, banjir. Kalau pada anak-anak dicopot aja, ini dihilangkan. Nah, kalau pada anak-anak ini banyak cairannya. Tuh, kalau pada anak-anak gini aja, pakai ininya, tutup ininya ya. Oh, biar kayak ini. Ya. Jadi kita tekuk nih, jangan sampai ada udara nih. Ya. Nah, kita tekuk gini. Kita masukin. Atau bisa disedot tadi ya, masukin cairannya. Udah masuk cairan, nanti banjir lagi. Masukin cairannya ya. Kita pelan-pelan aja. Ya, mengikuti gravitasi. Gitu ya. Saat kita buka tekukannya ya. Bisa ditekuk ini atau bisa pakai klem. Kita buka tekukannya, pelan-pelan kan ini masuk tuh. Tuh. Tidak akan masuk karena tekuk ya. Jadi kita masuk pelan-pelan. Pada bayi biasanya gitu. Ya. Kalau pada orang dewasa bisa di banyak cairan masuk ya. Nah, kalau untuk spooling ya, spooling pada pasien yang keracunan ya, minum Baygon, minum obat-obatan stasi gitu. Jadi kita siapin air ya, air yang bersih, air minum atau NaCl. Air biasanya, karena NaCl kan harus harus banyak ya. Jadi pakai air, kita di spool, masukin, dorong cairan. Setelah dorong, sedot lagi ya, buang, gitu kan, isi lagi sampai 100 misalkan ya, tarik lagi, buang sampai tidak bau, yang keluarannya sampai tidak bau, ya, sampai harus. Makanya terus capek merawat yang orang keracunan itu kan. Saya pernah merawat yang keracunan minum obat ekstasi ya, misalnya, atau yang Baygon. Jadi terus ketolong gitu ya, kalau segera itu ketolong. Kalau sebelum diserap ya, Baygonnya sudah sebelum diserap sampai ke saraf. Nah, itu yang bahaya, yang sering terjadi ya. Kalau keburu itu bisa langsung kita spool terus ya. Kalau pasiennya tidak sadar terus, kalau sadar sih dirangsang untuk muntah ya. Nama aja kan muntah, itu mengeluarkan kan. Prinsip dalam keracunan itu dibilas, keluarkan ya, dibilas, keluarkan ya. Jadi keluarkannya itu bisa dirangsang untuk muntah. Itu prinsipnya, dikeluarkan, dibilas, keluarkan ya. Jadi ini di spool, masukin cairan ya, dibilas lambung itu kan namanya ya, bilas lambung, masukin cairan, tarik, buang, masukin cairan, tarik, buang ya. Itu yang biasanya pasien-pasien yang keracunan ya. Ini tinggal deliver. Nanti disesuaikan dengan jadwal pemberian makanan. Oke. Gitu ya, jadwal pemberian makanan disesuaikan. Pak, mau tanya Pak, Ya. kalau pemasangan ini tuh paling lama berapa hari Pak? Untuk berapa hari Pak? Semingguan, maksimal seminggu. Seminggu. Ya. Iya, oke. Harus ganti. Ganti. Betul ya. Nah, yang penting,
ini tiap hari ini harus ganti ini plester ini. Ini akan Iritasi. bukan iritasi, namanya teh kotor, hitam, ya, apalagi banyak serumen. Iya. Nah ini yang harus dibersihkan. Jadi tiap hari kalian harus membersihkan, ganti plesternya, ya. Jadi kita buka pakai ada ya, Buset. pakai tangan saya. Nah harus kalian rawat ini, harus diganti plesternya ini, ya. Susah ininya nempel. Mana ujungnya, ya. Jadi yang harus kalian ganti plester ininya, ya. Nih kalau pada pasien ya, di sininya nih kotor, ya. Ujung ini akan kotor, ya. Jadi ini harus dibersihkan. Bisa nanti pakai kasa, pakai pakai NaCl gitu, ya. Ini bersihkan ininya, ya. Bersihkan area hidungnya bersihkan, area ininya ini kotor. Kalau yang coba lihat nanti, kadang-kadang perawatnya jarang melakukan gantian plester. Kadang-kadang plesternya sudah geseng, yang tadinya kayak hipapik ini, mikropik ini yang biasanya udah putih begini, kadang-kadang sudah geseng hitam. Atau yang coklat itu sudah kotor, kelihatan kotor. Itu harus diganti. Ya ini bersihkan pakai kayu putih, karena nih yang sering nempel yang putih-putih itu, ya, bekas plester. Nah itu bersihkan, bisa pakai kayu putih, pakai apa. Nah karena gatal, harus bersihkan, ya. Bersihkan dalamnya, dibersihkan. Setelah bersih ganti lagi plester lagi, gitu, ya. Itu yang harus dilakukan perawatan itu, ya. Termasuk kalau kateter kan ganti yang ujungnya itu, bersihkan, gitu, ya. Jadi kalau sudah dibersihkan, pasang lagi ininya, pasang lagi plasternya, gitu, ya. Nah, plasternya seperti tadi, ya, dari atas dulu tempel, ya, diputar, ya, putar 2 kali biar lebih kuat, ya. Nah, terus ujungnya ke sana lagi. Nih, ya, gitu. Bersih pasiennya, gitu, ya. Itu yang harus kalian lakukan nanti setiap hari. Kalau yang setelah dilakukan pemasang NKT ini, itu yang sampai kelihatan hitam plasternya itu, gitu kan, kotor. Apalagi kalau di cuaca kita di Cirebon kan panas, ya, sampai hitam, gatel kan gitu, ya, gitu. Sininya kotor. Dia harus bersih. Kalau di rumah sakit umum sih biasanya di ruangan biasa tidak terlalu ini. Tapi kalau nanti di rumah sakit swasta kelihatan kotor, kelihatan ini pas lagi operan, wah kena damprat, kena semprot, gitu, ya. Jadi harus lebih bersih. Jangan sampai kotor ini. Iya. Itu yang harus kalian perhatikan, ya. Pemasangannya biasanya satu minggu harus Ganti. apalagi kalau misalkan wah ini sudah kotor, udah ini. Iya Pak. Ada lagi?